dinyanyikan, suami tetap lapar, Bu. Ya. Suami bilang, "Ma, tolong bikinin nasi goreng." Kata si istri sambil ngambil buku resep, dibaca sama dia. Bahan-bahan, 1 sendok makan bawang merah, 1 siung bawang putih, garam secukupnya, ambil penggorengan, masukkan minyak goreng. Gak apa-apa saya diketawain, gak apa-apa. Kan emang lucu. Masa iya resep cuma dinyanyikan, selucu ini. Ini juga lucu. Kok resep keajaiban sehebat ini cuma berhenti sampai dibaca? Harusnya dipraktekkan. Coba tangannya semua begini. Dipraktekkan. Harusnya ayat ini diapakan? Dipraktekkan. Untuk apa ayat ini diturunkan? Dipraktekkan. Kayak tentara gitu loh, yang kompak, kenceng ya. Untuk apa ayat Allah ini diturunkan? Dipraktekkan. Dahsyat. Nah, akhirnya Bapak Ibu semuanya, Zakaria belajar sama Maryam. Gitu, Maryam. Zakat mal. Betul? Mal itu 1, mal lain 2, harta. Al-amwal banyak harta. Yang dipakai sama Allah di sini kata-kata berarti bukan zakat mal, zakat amwal. Tapi kan enggak, kita bayarnya zakat mal. Betapa Allah tuh udah dikit aja, tapi Allah mau kasihnya amwal. Buahnya, kata-kata depannya wadidkum, ditambahkan, membanyakkan. Artinya harta banyak. Jadi siapa tadi yang mau duit banyak? Diizinkan sama Allah. Diizinkan. Bukan enggak diizinkan, diizinkan. Bukan hanya harta, anak-anak. Ya, anak-anak. Anak di sini bukan hanya anak sendiri, anak cabang, anak perusahaan, anak buah, subscriber, follower. Mungkin dia guru, tapi punya pom bensin 15. Amin, amin. Punya ya villa di Malang 20. Gitu. Ya, sini ada kebun-kebun. Bukan hanya kebun-kebun, sungai-sungai. Artinya apa? Ngalir. Kan ada orang yang rezekinya banyak tapi nggak ngalir. Ya, kok saya tuh usahanya banyak ya, tapi kok cash flow-nya kering, katanya gitu ya. Lah ini kan sungai-sungai, artinya apa? Banyak, itu cash flow-nya lancar. Ini dalam surat 71 ayat 10. Mau? Siapa yang mau katakan saya? Nah sekarang pertanyaannya, ya piye carane? Kalau orang barat mau banyak duit, bagaimana caranya? Kerja, mau lebih banyak lagi. Malaysia, ini semua gratis. Ke Korea, nggak bayar. Pokoknya saya ngetesnya tuh, saya mau kesini nggak bayar. Ya, ini jadi sehari jadi kaisar. Gue ke Jepang, gratis lagi. Balik lagi sama anak saya, gratis lagi. Kemudian pergi ke Turki, bolak-balik saya ke Turki, gitu kan. Balik lagi sama anak saya. Kemudian ke Belgia, gitu ya. Kemudian pergi ke Paris. Waktu itu saya cuma ngelihat ada satu novel, Paris I'm in Love. Ya kan, saya juga nggak tahu isinya apa, filmnya bagaimana, nggak tertarik lah saya. Cuma tertarik sama judulnya, Paris. Wah, bismillah nih. Ting, 6 bulan Bapak Ibu. Ada yang bayarin. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ya balik lagi sama anak saya ke Paris, ke Belanda, gitu kan. Kemudian waktu itu ada bunga tulip, pameran bunga tulip ke London, gitu kan. Ini London Bridge. Kemudian ke Dubai, gitu kan, sebelum dibom kayak sekarang Bapak Ibu. Ya. Naik sampai ke atas gitu. Ya, kemudian ke Abu Dhabi, nyobain mobil Ferrari. Gitu, waktu itu ada pameran Ferrari Bapak Ibu, gitu kan, ya kita main aja. Ya. Kemudian ke Gibraltar, ini Spanyol, ini titik pertama kali umat Islam, itu saya cuma nyampe, ya. Nah ini masjid yang jadi gereja, ini salah satu tempat yang paling tidak nyaman bagi saya di sini, karena masjid jadi gereja. Kemudian ini ya dari luarnya, ini Monaco, bapak-bapak suka F1, nah ini tikungan maut, jadi kalau tikungan ini itu pada tabrak-tabrakan. Gitu kan. Jadi orang senang banget melihat orang tabrakan, jadi hotel di depannya itu paling mahal.
Jadi mereka nontonnya tuh di balkon gitu. Ya, ini 1 malam 8 juta, saya 6 malam gratis Bapak Ibu. Gitu. Kemudian ke Kuwait, Petra Jordan, Sydney Australia, sampai naik ke atas jembatan paling atas. Kemudian di Hawaii. Nah pas Hawaii itu cuma ada foto, spanduk belakangnya ada tulisan Hawaii. Ya karena supaya yakin kan. Karena pas saya foto-foto begini kayak di Madura Bapak Ibu. Pohon kelapa lagi, pohon kelapa. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu ya. Nah ini wedding anniversary ke-17 dibayarin orang loh. Saya pergi ke Masjidil Aqsa 2 kali. 2 kali saya ke Masjidil Aqsa. Pas pulang dari Masjidil Aqsa saya bilang gini sama kaki. Hei kaki, kamu juga kayaknya harus pergi ke Gaza. Tahu Gaza? Tempat perang. Cuma hati-hati kalau udah punya ilmu ini Bapak Ibu. Yang mustahil aja jadi loh. Ya, makanya nggak ada yang namanya mustahil gitu, nggak ada kalau dalam kamus magnet rezeki. Mustahil nggak ada. Sampai yang masih punya kata-kata itu sebelum masuk ruangan ini, keluar dari ruangan ini udah nggak boleh ada. Karena cuma ngomong begini doang, jadi ke Gaza. Jadi ke Gaza Bapak Ibu, gitu ya. Setuju? Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, ada juga yang nanya ke saya. Pak Nas, itu orang barat nggak perlu pakai sholat taubat, kaya juga itu Jepang, Cina. Ya begini, mereka sepanjang hidup zolim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik pada Allah kezaliman yang besar. Tapi mereka pernah berbuat baik. Ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, nyebrangin nenek di jalan, bikin mic, bikin laptop, bikin HP. Itu perbuatan baik semua. Dan Allah maha membalas perbuatan baik. Dibalasnya di dunia. Allah balas kebaikan mereka di akhir. Copot-copot kan gitu. Ya, nah jadi Bapak Ibu semua pulang dari sini Bapak Ibu udah nggak boleh lagi berdebar-debar. Mati dong Pak Nas, itu berdebuk. Kalau berdebuk wajib, berdebar yang nggak boleh. Nah, artinya berdebarnya apa? Gelisah, khawatir, cemas, sakit hati, gitu kan, bete. Udah nggak boleh tuh bete tuh. Kalau pernah bete, apalagi sebelum haid. Ya, saya kan 6 anak perempuan semua. Ya kan, 4 udah haid nih. Ya, kalau mau udah pada mau haid itu berantem Bu. Sama kakak adik itu. Ya, tapi kalau udah punya ilmu magnet rezeki, bete-nya 2 menit aja. Ya, cepat maksudnya itu. Atau 2 jam lah begitu. Habis itu langsung gitu kan sembuh gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Allah itu mau ngasih keajaiban. Siapa mau dapat keajaiban? Saya. Syaratnya nggak ada berdebar-debar itu. Kalau kita sebutnya namanya sariawan hati. Misalnya gini, ada orang nih, gitu kan? Dia itu, ya, namanya Pak Andi. Saya lihat di sosmed Pak Andi ini baru wedding anniversary yang ke-10. Akhirnya saya kasih hadiah. Pak Andi selamat ya. Ini saya kasih hadiah liburan di Bali, honeymoon, honeymoon package. Seneng nggak? Udah selesai gitu kan, itu pesawatnya juga pesawat masjid gitu. Udah sedekahnya gede banget. Waktu itu saya kan lagi dekat sama Ustaz Yusuf Mansur. Gitu kan, lagi datang kan. Nas, ente bawa mobil apa? Kan saya tahu Ustaz Yusuf Mansur kan sering nanya-nanya mobil. Si Arfi Ustaz. Ya udah taruh kuncinya di sini. Siap Ustaz. Saya taruhnya. Itu ujian keikhlasan banget itu. Bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan kalau memang dengan ini semua selesai gitu. Ya, pergi ke Ustadz Yusuf Mansur naik si Arfi, pulang jalan kaki. Nyampe rumah ada surat panggilan polisi. Ya Allah, barusan sedekah banyak ya. Kata Ustadz Yusuf Mansur sedekah bisa menyelesaikan semua. Mana ada polisi. Kalau saya mah nggak marah ya. Banyak orang yang marah sama Ustadz Yusuf Mansur, nggak tahu
ketemu aja nggak pernah. Kalau saya Bapak Ibu Ustadz langsung baik banget sebenarnya. Cuma ya media lah. Ya sudahlah, itu Allah lagi nguji beliau. Kita doakan mudah-mudahan segera selesai. Amin. Nah akhirnya begini Bapak Ibu, dalam hati saya tuh ya udah kan ini panggilan polisi, langsung saya pegang Quran. Ya Allah, aku barusan sedekah yang banyak. Udah tahajud, udah sedekah. Kenapa Engkau meninggalkan aku ya Allah? Dapat ayatnya gini, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu. Ngepas banget itu ayat. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Pas saya buka tuh kaget saya tuh. Subhanallah. Nah ini ilmu apa? Ini namanya tadabbur. Pernah dengar tadabbur? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hatimu terkunci? Maksudnya gini, apa itu tadabbur? Tadabbur itu adalah seakan-akan, bukan sebenarnya, seakan-akan ayat itu diturunkan untuk kamu. Itu tadabbur. Jadi Tuhanmu di sini kalau ilmunya fikih, ilmunya tafsir, di sini Nabi Muhammad. Tuhanmu ya Muhammad tiada meninggalkan kamu ya Muhammad dan tiada pula benci kepadamu ya Muhammad. Tapi kalau tadabbur, mu'nya tuh Tuhanmu ya Nasrullah tiada meninggalkan kamu ya Nasrullah dan tiada pula benci kepadamu ya Nasrullah. Dan sungguh akhir itu lebih baik bagimu ya Nasrullah dari permulaan, dan kelak Tuhanmu ya Nasrullah pasti memberikan karunia-Nya kepada kamu ya Nasrullah, lalu hati kamu ya Nasrullah menjadi puas. Setelah itu berapa level galau saya? Kerasa kan? Habis hilang si Arab itu. Nangis Pak itu, ya Allah, enak banget nangisnya waktu itu. Garpu-talain orang lain. Misalnya kita terima karyawan, ya Allah, apakah dia baik atau tidak? Nggak bisa. Ya? Quran juga Nggak bisa. Jadi Quran ukur orang lain pakai Al-Quran. Dia cuma bisa gitu kan untuk jadi introspeksi. Hingga persoalan ini hadir dalam tubuh, tolonglah aku. Titipkanlah satu ayatmu yang bisa membuat aku. Nah ada 3 yang kita minta sama Allah. 1, tenang dari 10 ke 0. 2, mengetahui rahasia. Kalau mengetahui rahasia itu jadi kayak pasti gitu loh. Misalnya nih, Bapak Ibu menghadapi ujian, terus dikasih kunci jawabannya. Seneng nggak? Lebih tenang nggak ngadepin soal itu? Iya. Ini soal, ini kunci jawaban. Kalau kamu lihat kunci jawabannya, nggak apa-apa, kata gurunya gitu. Ya, senang nggak? Ya, silakan pakai kunci jawabannya. Itu Allah begitu. Ini kunci jawabannya. Kunci jawabannya Quran. Mengetahui rahasia. Kita diambil duitnya 500 juta. Kita kan, kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Terus kunci rahasianya di Al-Quran. Misalnya dapat ayat fasobrun jamil, wallahul musta'an. Itu kan alama tasifun. Gitu kan? Sabar itu adalah keindahan. Oh, kunci jawabannya Allah lagi pengen melatih sabar dari saya. Ada kunci jawaban. Oke? Yang ketiga, mendapat solusi. Bukan hanya kunci jawaban, tapi dapetin solusi dong ya Allah. Terus 500 juta ini gimana? Nah, dapetin jawabannya supaya Allah ganti dengan yang lebih baik. Baca Al-Fatihah, buka perlahan. Nah, karena Bapak Ibu belajarnya sama saya, maka mohon izin nanti mungkin Bapak Ibu nanti keluar tuh akan bilang, oh itu metode seperti yang diajarkan Kiai A di pesantren itu. Oh itu Kiai B juga begitu. Nah, mohon izin, kan saya nggak tahu apa yang diajarkan oleh para kiai. Pasti bagus semuanya. Cuma karena Bapak Ibu belajar sama saya, maka Bapak Ibu ikuti ketentuannya. Ada 19 ketentuan. Yuk kita buka. Nah ini silakan difoto. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal coba tanya Quran dulu. Setelah tanya suami, tanya Quran. Atau barengan tuh. Nah Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. Ya. Seperti itu. Jadi setelah ini harapan kami adalah Bapak Ibu bisa melakukannya dan telah menjadikan Al-Quran sebagai imam. Yang kedua, turunkan garis kebenaran ke titik nol. Ada satu audio saya berjudul garis kebenaran, PR lah ya. Bapak Ibu tinggal dengerin. Itu audionya durasinya lebih kurang 30-40 menit tuh. Ya, itu ada di Telegram yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Ya, turunkan garis kebenaran ke titik nol. Jangan ngaku paling benar, itu yang tadi itu. Yang ketiga, garpu tangannya akhlak Nabi. Bukan berarti Nabi itu bukanya begini, enggak. Cuma Nabi itu dibukakan sama Jibril.
Itu kan ada peristiwa ini Jibril datang, ada peristiwa ini Jibril datang. Bapak Ibu ada Jibrilnya sebelah kanan ini? Nah, ada. Malaikat mungkar nangkir mungkin ya. Malaikat rokit atid lah sekarang kita. Tapi bukan malaikat Jibril. Nah, gimana caranya? Ya begini. Caranya salah satu metode. Berikutnya keempat, harus ikhlas menerima. Jadi pas dibuka, kok nggak tepat, tutup lagi. Pas dibuka, buka lagi. Jangan begitu. Ya. Jadi pas dibuka gitu ya, udah pasti itu jawabannya. Ya, harus ikhlas menerima. Jadiin cermin, jadikan introspeksi. Ya, misalnya di situ dimarahin sama Allah, terima aja udah. Misalnya di situ ada ayat-ayat gitu kan yang ngancam kita, terima aja. Oh berarti saya nih itu diancam sama Allah, terima aja. Yang kelima, yakini bahwa ayat yang terbuka tadi udah pasti jawabannya, nggak mungkin geser. Nggak mungkin geser. Jadi pas dibuka nih, ditunjuk nih dengan jari, nggak mungkin geser, pasti di situ. Kalaupun geser, naik satu ayat ke atas ke bawah gitu aja, tapi nggak mungkin geser, udah pasti. Karena Bapak Ibu nanya Google aja pasti. Ada di sini yang datang ke sini pakai Google Map? Ada nggak pas ngetik di Google? Kayaknya Google nggak tahu nih hotel Platinum. Ada nggak? Ada nggak ragu-ragu sama Google? Karena Bapak Ibu sudah beriman sama Google. Amantu bil Google, wal chat GPTun, wal Instagramun, wal Facebookun, wal TikTokun. Ya, udah aman tuh bil Google nih Bapak Ibu. Nah, kalau sama Google aja yakin, pasti Google tahu. Maka Google itu Bapak Ibu semuanya, ya, sekarang ini seperti jadi tibyanan likulli syai'in, penjelas atas segala sesuatu. Padahal Allah telah jamin Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Maksudnya likulli syai', penjelas segala sesuatu itu ya sampai garam nggak ada di rumah aja ada dalam Al-Quran. Kalau memang Bapak Ibu galau cuma gara-gara garam, coba aja mah garam. Oh, kenapa nggak ada garam di rumah? Oh, aku yakin ada jawabannya dalam Al-Quran. Dibuka dapat tuh. Dapat. Kan segala sesuatu, jaminan. Ya. Cuma sekarang ini Bapak Ibu semua, kita semuanya pakai Google. Bukan berarti saya nggak pakai Google. Cuma kalau Google aja sehebat itu, maka Al-Quran lebih hebat lagi. Setuju? Setuju. Servernya nggak ada cahayanya, tapi Al-Quran mungkin sekarang ini dibuka Al-Quran nggak ada cahayanya, tapi di dalamnya mengandung cahaya. Oke, dah terusin. Al-Quran penyembuh, gitu ya, penawar dan rahmat, petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Artinya Allah berikan predikat-predikat terbaik bagi Al-Quran ini. Ya sudah, kalau udah kayak gitu, pasti tunjuk, pasti jawabannya itu. Nah belum paham, yuk kita terusin, ya. Yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11 silahkan difoto. Jadi zalim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, kayak gitu. Tapi ya pokoknya nanti kita terusin ya, yang ke-12 tadi. Yang ke-10, metode ini bukan tafsir agama, tapi tafsir kehidupan menggunakan Al-Quran. Maksudnya apa? Ini bukan kita menafsirkan Quran, tapi Al-Quran yang menafsirkan kita. Ini 180 derajat. Ini ada contoh. Suami istri tadi yang berantem, kemudian paginya dia kerja, teman-teman, semalam gue berantem sama suami gue. Kalau lu jadi gue, kalau kamu jadi saya, apa yang kamu lakukan? Itu namanya alat tafsir. Teman jadi alat tafsir. Kan kita sering melakukan begitu, betul nggak? Bahkan sinetron jadi alat tafsir. Oh, di sinetron itu episode begini, sikapnya begini. Halo? Daripada begitu, mendingan ke Quran. Ya. Al-Quran, semalam aku berantem sama suamiku. Menurut engkau ayat apa yang tepat buatku? Nah gitu. Ya, jadi kita jadikan Al-Quran sebagai alat tafsir buat kita. Kan kita menafsirkan Quran. Yang ke-11, biasa dikenal sebagai tawasul. Apa itu tawasul? Tawasul itu dongkrak. Kita nggak bisa ngangkat mobil sendirian, maka kita perlu alat bantu namanya dongkrak. Dongkrak itu jadi mudah untuk ngangkat mobil. Kan kita punya persoalan, 5 persoalan itu kayak batu-batu tuh yang nutupin goa. Waktu itu ada 3 pemuda yang dia masuk ke dalam goa. Ini cerita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Sahih. Ada dalam kumpulan kitab Riyadhus Shalihin bab 1 hadis ke-13. Jadi Bapak Ibu semuanya, di situ diceritakan 3 orang masuk goa.
Terus tiba-tiba longsor, ketutup itu pintu gua. Mereka udah ngedorong pakai apa segala macam, nggak bisa. Sampai kemudian akhirnya ngedorongnya pakai ayat, ngedorongnya pakai amal. Yang satu bilang, ya Allah, aku pernah berbakti kepada kedua orang tuaku begitu besar. Kalau memang aku lakukan ikhlas karena Engkau, maka geser ini pintu ya Allah. Digeser sama Allah. Grrr. Mereka nggak pegang itu pintunya, geser sendiri. Grrr. Tapi mereka masih belum bisa keluar karena masih seginilah kebukanya. Berhasil nih, ayo coba kamu. Yang kedua, ya Allah, aku pernah hampir berzina, tapi karena aku takut karena Engkau, maka aku tidak melakukannya. Maka ya Allah, kalau aku lakukan karena Engkau, maka geser pintu ini. Kegeser. Bisa. Yang ketiga, ya Allah, sungguh aku bersedekah banyak sekali ya Allah, sampai ya mustahil gitu. Ya, kalau aku lakukan ikhlas karena Engkau, geser, kegeser. Udah kebuka segini, udah bisa keluar mereka. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang kan lagi mentok. Nah, maka kita tawasul. Tawasulnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu baca nih ayat yang tadi Bapak Ibu dapetin, dibaca berulang, maka nanti dia akan ngegeser. Grek. Bapak Ibu lolos dari itu ya. Ini tawasul namanya. Yang ke-12, 13, 14, 15 silakan difoto. Nah, yang ke-13, ayat yang terbuka itu diapain? Nah, amalan kita setelah ini enak Bapak Ibu, tinggal wirid. Apa? Apa itu wirid? Wirid itu baca sebuah amalan, baca sebuah kalimat berulang-ulang. Gitu. Ini misalnya nih Bapak Ibu semuanya adalah air yang warnanya keruh. Gimana caranya supaya air ini, itu isinya di sini jadi putih? Tanpa nggak boleh nuangin, maka ambil air dari sumber lain. Kita tuangin, makin banyak, terus dia luber. Pas luber, keganti dengan air putih, betul? Tubuh kita penuh dengan energi hitam, maka kita tuang pakai Al-Quran. Tuangnya bukan dengan ituin Al-Quran begini, tapi baca berulang-ulang, maka dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Nanti energi hitam itu akan keluar perlahan-lahan. Paham? Sampai sini. Nah, jadi ayat yang terbuka yang terkena di hati diwiridkan. Yang diwiridkan itu yang positif. Jumlah wiridnya disesuaikan dengan hati, makin banyak makin baik. Kenapa saya zikir di sini saya ganti wirid? Karena kalau zikir itu ada kalimat-kalimat tertentu. Tapi kalau wirid itu kalimat-kalimat yang bisa bebas. Gitu, ya. Nah, jadi wirid tapi sama aja, wirid sama zikir sama, ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, itulah yang terjadi pada istri saya. Ya, istri saya baca gitu kan, wa min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa min dabatin, yang tadinya dia galau tergantikan dengan ketenangan dan akhirnya energi ini terkirim ke orang yang diinginkan. Yang ke-14, jika ada doa yang dititip di ayat tersebut diwiridkan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada doa Nabi Musa, doa Nabi Sulaiman, nah itu puncaknya garap utara, doa. Misalnya dapat ayat Rabbis rohali sadri, itu doanya Nabi Musa. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kalau kayak gitu-gitu Bapak Ibu semuanya, itu bukan hanya itu ya, semuanya bisa dibaca di dalam sholat. Semua yang Bapak Ibu dapat bisa dibaca dalam sholat. Kan selama ini kan kuliah kulhu dari dulu kuliah kulhu. Enggak naik level. Naik wal asri ina atau ini. Tambahin pakai ini. Kalau dolin ina apa ina kalau Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar. Itu lebih dahsyat. Ya, jadi satu, setelah waladolin amin, di dalam sujud, setelah sholat di atas sajadah atau di mana-mana tempat. Contoh, saya mau bikin film, kan datang tuh Bang Fajar Bustami yang bikin film Buya Hamka. Panas mau bikin film nggak? Berapa biayanya? Sekian miliar. Oh, murah. Iya kan, kita nggak pernah ada yang mahal. Orang mana ada murah tapi nggak ada duitnya. Murah tapi nggak ada duitnya. Saya mah jujur ini, jujur gitu. Pengen banget poligami ya Allah. Gak punya anak laki-laki.
Ya, kayaknya sih secara fikih gitu kayaknya masuk nih di dalam kebolehan ya kan. Terus saya bukan takut istri, saya takut Quran. Kalau Quran nggak bolehin ya saya nggak berani. Pas buka ayat gitu di situ tuh 50-50. Gitu, ayat itu masih 50-50. Gitu kan, ada kebolehan tapi ada juga larangan. Gitu. Kok ada larangannya kenapa kagak 100% boleh ya? Ya udah nggak apa-apa, ini mungkin masih beberapa layer gitu kan. Siapa tahu ketika saya wiritin ini ayat gitu kan, yang bolehnya makin naik. Wiritin lah saya wirid, udah nggak inget ayatnya apa tuh. Wirid gitu kan. Setelah berapa tahun Pak, bukan setahun 2 tahun. Saya wiritin ayat itu aja terus gitu. Setelah itu, ya Allah mau umur makin tua ya Allah. Gitu kan, pengen poligami, berharap ayat yang kemarin makin boleh ya Allah. Pas dibuka 70% nggak boleh. Dapatlah nuansa saya tuh, ya kok makin nggak boleh. 30% ada di situ kayaknya ada kuncinya, ada masih pintu kebolehan. Ya udah saya wiridin aja, wiridin. Nah terakhir tuh kemarin Oktober 2025, gitu kemarin baru tuh keputusan akhir. Umur udah 48 ya kan. Kalau mau poligami terlalu tua nih gitu kan. Ya Allah gitu, depan Ka'bah di Masjidil Haram malam Jumat tahajud. Apalagi coba. Dan Al-Qur'annya Al-Qur'an di Masjidil Haram. Saking kepengen jawaban. Ya Allah, putuskan ya Allah. Titipkan kepadaku satu ayat, apakah aku boleh poligami ya Allah. Pas dibuka dapat ayat, la yahillu lakan nisa. Tidak halal bagimu menikahi wanita setelah itu. Ya sudahlah, ya sudah. Kan banyak orang yang cuma pakai hawa nafsu, tapi hawa nafsu berdalil hadis. Yes, Allah. Kalau kayak gini kan enak gitu ya sudah. Saya termasuk yang monogami. Bapak-bapak belum tentu dilarang ya. Saya jadi siapa tahu bapak mah boleh. Nah, itu saya gitu. Nah itu maksudnya beberapa kali untuk satu persoalan kira-kira begitulah. Saya mau kasih contoh doang. Tolong jangan diikuti yang gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau diikuti. Jadi kalau ada persoalan gitu tanya Quran. Gitu ya, kebayang? 16, 17, 18, 19. Jika masih belum paham juga. Insyaallah, alhamdulillah Bu Ana sama ibu tercintanya ya, sama ibu tercintanya semoga bisa terkabul ya pas waktu dan kendalanya, dan Bu Ana semoga bisa